Semua dari kita pasti ingin menjadi kaya, termasuk kamu. Saya yakin kamu pasti ingin menjadi orang kaya. Ya, kalaupun tidak dalam jangka waktu yang dekat, paling tidak kita bisa menjadi kaya di masa depan untuk kebaikan diri kita dan keluarga kita nantinya. Akan tetapi menjadi kaya bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan banyak sekali proses dan akumulasi dari perilaku yang positif untuk bisa membuat kamu menjadi kaya. Dan terutama dari sekian banyak perilaku tersebut, perilaku yang paling harus kita perhatikan adalah perilaku kita saat kita menyimpan uang atau menabung. Karena memang di dunia ini tidak ada orang yang benar-benar kaya tanpa adanya proses menabung dalam jangka waktu yang panjang. Maka dari itu di sini kita akan membahas terkait cara yang paling baik untuk menabung jika kamu ingin menjadi orang yang kaya di masa depan. Tentu saja cara ini jika kamu lakukan dan terapkan secara rutin, kamu akan bisa menjadi orang yang lebih berpeluang untuk menjadi orang kaya dalam jangka waktu yang cukup singkat. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke tabungan penting yang harus dimiliki agar cepat kaya yang pertama, yaitu dana darurat. Kenapa kita akan membahas tentang dana darurat? Ya karena tentu saja kamu, saya maupun orang lain di luar sana seringkali mengalami masalah-masalah yang tidak terduga. Kita seringkali menghadapi situasi-situasi yang mana mengharuskan kita untuk mengeluarkan uang lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan semua hal inilah yang membuat kita akan sangat terganggu secara finansial kalau kita tidak memiliki dana darurat. Jadi dengan kata lain, dana darurat ini adalah sebuah dana yang kamu persiapkan untuk situasi-situasi yang akan datang di masa depan dengan kondisi-kondisi yang tidak kita ketahui, yang biasanya kadang membuat kita harus mengeluarkan uang lebih daripada sebelumnya. Jadi dana darurat adalah dana untuk persiapan sesuatu yang bersifat darurat. Jadi berapa sih jumlah dana darurat yang efektif dan efisien untuk kita miliki? Kalau menurut buku The Psychology of Money dan buku Benjamin Graham yaitu The Intelligent Investor, di situ dikatakan bahwa kamu sebaiknya memiliki dana darurat sejumlah 6 sampai 12 bulan pengeluaran kamu. Jadi dengan kata lain, kalau kamu mengeluarkan uang setiap harinya atau dalam 1 bulan penuh gitu berjumlah 1 juta rupiah, tentu saja dana darurat yang harus kamu miliki berjumlah 6 sampai 12 juta rupiah. Dan itu akan mampu untuk menutupi semua jenis keperluan kamu yang tidak terduga di masa depan. Ya bisa jadi kamu di PHK gitu kan dan harus menganggur selama 1 tahun. Dana darurat ini akan bisa tercukupi atau membuat kamu bisa bertahan di masa-masa pensiun tersebut. Dan juga keuntungan dari dana darurat ini adalah kamu bisa terhindar dari menggunakan uang-uang yang kamu tabung untuk kebutuhan yang lainnya atau uang-uang yang kamu sudah investasikan di tempat-tempat yang kamu pilih. Jadi ini benar-benar untuk mengamankan semua uang kita atau semua investasi yang kita miliki dan juga menghindarkan kita dari berhutang kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah tabungan pensiun. Kamu pasti sering melihat di luar sana banyak orang tua kita yang walaupun sudah tua renta dan sudah tidak layak untuk bekerja, tapi mereka harus membanting tulang setiap hari untuk mencari nafkah dan untuk bertahan hidup. Dan hal inilah yang harus kita benar-benar hindari saat kita tua nanti. Kenapa? Siapa yang ingin gitu saat mereka tua itu harus bekerja segiat itu, yang padahal ya energi kita sudah sangat lemah dan kita harus fokus untuk menikmati masa tua dengan beristirahat dan menikmati perkembangan dari anak cucu kita atau melihat proses perkembangan dari keturunan-keturunan kita. Tapi kalau kita tidak memiliki tabungan-tabungan untuk dana pensiun yang cukup gitu, tentu saja kita akan berpeluang untuk bekerja banting tulang hanya untuk makan setiap hari. Maka dari itu ya memiliki dana pensiun akan sangat membantu. Tapi berapa sih jumlah dana pensiun kita? Ya itu tergantung dari bagaimana kamu melihat diri kamu di masa tua nanti. Apa yang kamu ingin capai dan bagaimana kamu ingin memiliki gaya hidup gitu. Dan kebutuhan-kebutuhan apa yang sekiranya akan kamu butuhkan di masa tua, semua itu harus kamu hitung untuk bisa paham berapa sih jumlah dana pensiun yang harus kamu sediakan. Tapi kalau kamu bertanya kepada saya,
Rata-rata jumlah dana pensiun itu sekitaran 300 sampai 1 miliar lah untuk orang-orang yang memiliki gaya hidup yang tidak terlalu elit gitu. Kemudian tabungan penting yang harus dimiliki agar cepat kaya yang ketiga adalah tabungan investasi. Investasi adalah sebuah cara di mana kamu bisa mendapatkan uang atau penghasilan walaupun kamu sedang tertidur sekalipun, dan itu dikatakan juga oleh Benjamin Graham. Dan saya tanyakan kepada kamu, apakah ada orang di luar sana yang kaya tanpa berinvestasi dengan perjuangannya sendiri? Kenyataannya, semua orang yang memiliki kekayaan di atas rata-rata selalu memiliki tempat-tempatnya untuk berinvestasi, karena mereka paham investasi adalah sebuah cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Walaupun kamu hanya fokus untuk bekerja pada pekerjaan utama yang kamu miliki. Jadi bisa dibilang kalau investasi ini adalah sebuah proses untuk mendapatkan uang secara pasif gitu, atau passive income gitu bahasa modernnya. Jadi ya, kalau kamu ingin menjadi orang yang kaya, kamu bisa belajar tentang investasi. Dan kalau kamu mau saran gitu, bagi kamu yang masih pemula, kamu bisa belajar tentang reksadana, di mana reksadana itu memiliki resiko-resiko yang cukup rendah, apalagi kalau kamu mengambil reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Dan itu juga tentu saja semakin rendah resiko yang kamu ambil, semakin lambat juga perkembangan uang yang kamu dapatkan. Tapi ya, untuk belajar ini adalah langkah yang paling baik dan paling bijak, yaitu dengan mempelajari reksadana, pasar uang, dan pendapatan tetap untuk berinvestasi. Dan kemudian kamu bisa mengembangkan langkah kamu ke depannya ke arah yang lebih progresif gitu, tapi dengan resiko-resiko yang lebih tinggi, yaitu di investasi di bidang saham dan juga kripto, Bitcoin dan sebagainya. Dan kalau kamu yang ingin berinvestasi di tempat-tempat pedesaan, misalnya kalau kamu tidak bisa mengakses hal-hal yang terlalu ribet gitu dan kamu malas gitu, ya kamu bisa belajar untuk berinvestasi dengan banyak hal, bisa menyewakan alat-alat pertanian, bisa memasang wifi di setiap rumah, bisa beternak ayam, bisa mengelola lahan dan sebagainya. Semua itu bisa termasuk dalam jenis investasi yang bisa kamu terapkan di rumah. Kemudian tabungan penting yang harus dimiliki agar cepat kaya yang keempat adalah tabungan pendidikan. Tabungan pendidikan ini bisa kamu khususkan untuk kamu yang masih sekolah atau kuliah gitu. Kemudian bagi kamu yang sudah memiliki anak dan harus benar-benar dipikirkan tentang pendidikan yang mereka miliki. Berpikir tentang pendidikan itu adalah hal yang harus, karena kenyataannya orang Cina di luar sana yang memiliki kekayaan di atas rata-rata, mereka selalu memikirkan tentang pendidikan. Karena kita paham bahwa semakin tingginya pendidikan seseorang, kita akan berpeluang untuk mendapatkan tingkat jabatan dan peluang yang lebih besar daripada mereka yang tidak memiliki pendidikan yang baik gitu. Dan juga semakin tingginya ilmu yang kita dapatkan dari tempat kita belajar, tentu saja akan membuka peluang-peluang baru untuk bisa menjadi orang yang lebih fleksibel dalam mencapai kekayaan gitu. Karena semakin banyaknya ilmu, semakin banyak pula peluang-peluang yang bisa kita ciptakan dari ilmu yang kita miliki. Maka dari itu ya, kamu bisa menabung khusus untuk pendidikan anak kamu dengan benar-benar maksimal gitu, supaya mereka bisa mendapatkan penghasilan nanti yang lebih layak, kemudian mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau juga untuk mencapai mimpi-mimpi yang mereka inginkan gitu. Walaupun mungkin kamu tidak terlalu berpatokan pada finansial, tapi itu haruslah tetap kamu jaga, dimana menabung pada pendidikan entah itu diri kamu maupun anak-anak yang kamu miliki. Kemudian tabungan penting yang harus dimiliki agar cepat kaya yang kelima adalah tabungan kesehatan. Tabungan kesehatan ini sangat penting karena ya kita biasanya terserang penyakit gitu. Kita tidak tahu kapan kita akan terserang penyakit. Kamu bahkan tidak tahu apakah anggota keluarga kamu besok atau nanti akan terserang penyakit, ya mudah-mudahan tidak gitu. Tapi tetap kita harus bisa menyiapkan gitu semua yang harus kita persiapkan untuk menghadapi masalah-masalah kesehatan ini. Karena kalau kita tidak menabung untuk masalah kesehatan, kita akan terserang
oleh banyak sekali masalah atau problema dalam hal finansial kita. Bisa kita berhutang suatu saat gitu. Bisa jadi kita menggunakan uang yang kita tabung dan investasikan. Bahkan bisa jadi kita akan menjual aset-aset yang kita miliki hanya untuk memenuhi semua biaya kesehatan tersebut. Maka dari itu, jangan lupa untuk menabung sehingga kamu bisa memiliki kesehatan yang lebih baik dan finansial yang bisa lebih terjaga di masa depan. Jenis-jenis tabungan yang bisa kamu terapkan untuk tabungan kesehatan ini bisa berupa asuransi atau mungkin tabungan khusus yang memang kamu sengaja alokasikan untuk menambah asuransi yang kamu miliki. Kemudian tabungan penting yang harus dimiliki agar cepat kaya yang keenam adalah tabungan pembelian besar. Tabungan pembelian besar ini ada berbagai macam jenisnya. Bagi kamu yang belum memiliki rumah, bisa jadi kamu ingin membeli rumah suatu saat. Bagi kamu yang belum menikah juga itu termasuk. Bagi kamu yang ingin membeli mobil dan bahkan liburan yang membutuhkan modal-modal yang besar, itu semua termasuk dalam tabungan pembelian besar. Kita memang harus menyiapkan uang yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan pembelian besar ini, karena kalau kita tidak mempersiapkannya secara matang dan detail, kita akan sangat-sangat kewalahan untuk memenuhi semua kebutuhan pembelian besar ini. Kita bisa jadi menjual hal-hal yang tidak seharusnya kita jual, bahkan meminjam ke tempat-tempat yang memiliki bunga yang terlalu besar, yang tentu saja akan sangat beresiko bagi perkembangan kita secara finansial. Dan bagaimana kita bisa menjadi orang yang kaya kalau kita menghabiskan semua uang kita untuk sesuatu yang tidak kita petakan dengan jelas, yang bahkan mengharuskan kita untuk berhutang hanya karena kita membutuhkan uang dengan sangat cepat, seperti untuk membeli mobil ataupun untuk membeli rumah. Kemudian tabungan penting yang harus dimiliki agar cepat kaya yang terakhir atau yang ketujuh adalah tabungan pengembangan diri. Kamu tidak akan bisa menjadi orang kaya kalau kamu tidak berkembang, kalau kamu hanya berputar di dalam lingkaran yang sama. Kamu harus bisa mencoba untuk mengambil resiko dan meningkatkan kemampuan kamu dalam aspek apapun itu. Karena ya peningkatan kemampuan berarti kamu memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa mendapatkan uang yang lebih tinggi atau yang lebih banyak di masa depan. Dan untuk jenis pengembangan diri yang bisa kamu lakukan, kamu bisa mencoba untuk meningkatkan keterampilan yang kamu miliki dengan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan. Kemudian kamu juga bisa mengikuti kursus-kursus online yang bertebaran di luar sana. Dan yang terakhir, kamu bisa menabung untuk membeli buku yang benar-benar relevan untuk pengembangan diri kamu dan pengetahuan yang benar-benar perlu untuk meningkatkan jumlah penghasilan yang kamu miliki. Jadi di sini kita sudah membahas 7 tabungan penting yang harus dimiliki agar cepat kaya. Tapi tentu saja akan sangat sulit untuk membagi uang yang kita dapatkan setiap bulannya, apalagi jika jumlah uang tersebut tidaklah banyak. Maka dari itu ya pilihlah beberapa aspek yang benar-benar penting yang harus kamu tabung secara fokus. Kemudian kamu bisa mencapai tujuan atau target tersebut. Dan setelah itu, setelah kamu mendapatkan penghasilan yang cukup tinggi, kamu bisa menerapkan semua jenis tabungan ini. Jadi mungkin itu dulu untuk video program diri kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian, wassalam.